Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo ibu-ibu, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah bergabung. Duduknya udah nyaman belum nih? Sudah nyaman, Ibu? Sudah, Ibu. Udah, jangan sambil jongkok ya ibu-ibu ya. Ini capek nanti. Karena kita ngobrolnya panjang ya. Oke. Ibu takut ular siapa? Takut. Baik, kita akan mulai sekitar 5 menit lagi sambil menunggu peserta yang lain bergabung. Atau ini sudah bergabung semua ya? Coba saya lihat ya. Oke, sepertinya sudah bergabung semua. Sebelum itu, tolong bisa diganti dulu namanya dengan seperti ini. Saya izin share screen ya, ibu-ibu. Baik, Ibu. Jadi, nama udah bisa share screen belum? Belum ada, Ibu. Oke, nama. Kemudian di dalam kurung, sudah kelihatan belum? Nama di dalam kurung pasien nomor berapa, ya? Oke, tadi untuk list pasiennya saya sudah ketikkan di grup ya. Misalkan ini contohnya Ibu Uum pasien nomor 5 ya, PS5. Untuk teman-teman yang lain silakan diganti dulu namanya ya. Misalkan Ibu Emma pasien nomor berapa tadi di grup, boleh ditulis di sana. Sudah semua? Ada kesulitan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Tidak ada. Sudah, Ibu. Oke, Ibu Suci sudah ya. Ibu Emma sudah diganti, Ibu Emma? Sudah, Ibu. Oh iya, soalnya namanya belum berubah. Masih Emma Nurrohima, belum ada pasien Oh, berapanya. iya. Ulang, sorry. Untuk Ibu Siti Humairoh Ada gajah, Moy. dan Ibu Windy bisa diganti ya namanya ya. Jadi Siti Humairoh di dalam kurung 5 PS5 dan Ibu Windy Windy dalam kurung PS6. Seperti Ya, contoh Bu. yang saya share ya. Baik, ada kesulitan yang belum? Ibu Emma sudah ya pasien 4 ya, tinggal Ibu Siti Humairoh dan Ibu Windy ya. Ibu Windy, oke, terima kasih semuanya sudah mengganti ya namanya ya. Saya izin stop share-nya ya. Oke, baik. Sebelum saya mulai ya, saya mengucapkan terima kasih banyak di sini karena sudah bersama-sama hadir dalam acara forum grup diskusi mengenai pemeriksaan kehamilan yang kami adakan. Alhamdulillah ya pesertanya seluruhnya sudah hadir dan sudah mengganti namanya. Apakah gambar saya terlihat dengan baik di sini? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum ya? Sebentar. Kalau sekarang? Belum, Bu. Kalau sekarang sudah ya? Sudah. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, baik kalau begitu. Ya. Oke, kalau sekarang sudah ya. Nah, selamat pagi, selamat siang ibu-ibu semua. Selamat siang. Selamat siang, Ya. Ibu. Perkenalkan, saya Ayah. Pada kesempatan hari ini, saya akan bertindak sebagai moderator dalam kegiatan Focus Group Discussion atau FGD mengenai pengalaman ibu-ibu semua
ya selama hamil dalam melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan di pelayanan kesehatan, ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya harap kehadiran dan pengalaman yang akan Ibu bagikan ini sangat berarti ya bagi penelitian yang sedang kami lakukan. Sebelum kita berdiskusi, saya ingin memastikan, tadi ibu-ibu sudah mengisi lembar persetujuan kan ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Ada yang belum? Nggak ada ya, berarti udah semua ya. Saya ingin menyampaikan bahwa itu adalah lembar persetujuan yang berarti ibu-ibu menyetujui untuk mengikuti kegiatan ini. Ibu-ibu jangan khawatir karena kegiatan hari ini bukan ujian ya, tidak ada jawaban yang benar ataupun salah ya. Jadi kami juga tidak sedang menilai pengalaman ibu-ibu. Yang kami ingin dengarkan adalah cerita, pengalaman, pendapat, dan perasaan ibu-ibu selama menjalani pemeriksaan kehamilan. Jadi silahkan bercerita dengan santai aja, seperti sedang berbincang sama teman, ya. Semakin banyak cerita yang ibu sampaikan, akan semakin membantu penelitian ini. Adapun tujuan diskusi hari ini adalah untuk memahami pengalaman ibu-ibu selama melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC. Kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman ibu ketika memeriksakan kehamilan dan apa saja manfaat yang ibu-ibu rasakan, kendala yang dialami, dukungan yang diperoleh dari keluarga, serta harapan ibu terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh informasi yang ibu-ibu sampaikan akan dijaga kerahasiaannya. Ya, oleh karena itu tadi saya sudah meminta ibu-ibu untuk mengganti namanya pada Zoom-nya supaya apa? Itu adalah kode untuk kami ya. Karena yang akan kami tuliskan dalam laporan ya adalah bukan nama ibu-ibu melainkan kode PS1, PS2 dan seterusnya ya. Data ini akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Supaya tidak ada informasi yang terlewat, kami memohon izin kepada seluruh peserta bahwa diskusi hari ini kita akan rekam dalam bentuk audio dan video. Rekaman ini hanya akan digunakan untuk membantu proses transkripsi penelitian aja dan tidak akan disebarluaskan kepada pihak manapun. Apakah ibu-ibu berkenan? Iya, Bu. Baik, Bu. Baik, Oke, baik. Sebelum masuk ke diskusi, ada beberapa kesepakatan yang ingin kita buat bersama ya. Pertama, setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Yang kedua, ketika salah satu peserta sedang menyampaikan pendapat, peserta lain mohon tidak memotong pembicaraannya. Ketiga, apabila memiliki pengalaman yang berbeda, silahkan tetap disampaikan karena semua pengalaman sangat berharga. Yang keempat, apabila ada pertanyaan yang dirasa kurang nyaman untuk dijawab, Ibu berhak untuk tidak menjawab, ya. Kemudian yang kelima, seluruh informasi yang dibahas di dalam forum ini diharapkan tetap menjadi bagian dari kegiatan penelitian dan tidak disampaikan kepada pihak lain di luar forum. Apakah ibu-ibu bersedia mengikuti kesepakatan tersebut? Bersedia, Ibu. bersedia, Iya, Bu. Baik. Baiklah ibu-ibu, supaya kita lebih saling mengenal dan suasana menjadi lebih santai, saya ingin mengajak ibu-ibu melakukan perkenalan singkat. Ya, silakan nanti secara bergantian menyampaikan nama panggilannya, usia, dan usia kehamilannya saat ini, juga ini kehamilan yang keberapa, gitu. Lalu satu kata yang menggambarkan perasaan ibu menjalani kehamilan saat ini. Contoh ya, nama saya Hayati Nufus, saya dipanggil Ayah. Usia saya saat ini 39 tahun, usia kehamilan saya adalah 20 minggu dan ini adalah kehamilan pertama saya. Satu kata yang menggambarkan perasaan itu, saya merasa kehamilan ini sangat berharga dan sangat saya nanti karena saya baru mendapatkan kehamilan ini setelah 10 tahun. Ya, misalkan begitu ya contohnya ya. Jadi silakan perkenalkan. Kita akan mulai dari PS1 ya. Silakan kepada Ibu PS1. Ibu silakan perkenalkan namanya.
Ibu Syifa Assalamualaikum Nabilah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Nabila, dipanggilnya Nabila. Saya hamil pertama ya Ibu. Ini usia kehamilan saya 20 minggu ya Bu. Dan usia saya sekarang 29 tahun. Terima kasih Bu. Oh, baik. Perasaannya gimana nih Bu Syifa menjalani kehamilan ini? Perasaannya saya sangat senang, tapi juga ada rasa cemas ya Bu ya, dan terasa sekarang merasa gugup gitu, khawatir gitu Bu. Oke. Terima kasih. Baik, Bu Syifa, boleh saya ulang ya? Bu Syifa umurnya 29 tahun. Kemudian ini usia kehamilannya berapa tadi? 20 minggu Bu. 20 minggu. Ya, baik. Ini kehamilan kedua ya? Kehamilan pertama Bu. Oh, kehamilan pertama, senang tapi gugup ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Syifa. Silakan dilanjutkan kepada pasien kode kode 2, kode pasien 2. Ibu Suci silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hapnis Setia. Saya biasa dipanggil Suci. Usia sekarang 36 tahun. Sekarang saya hamil anak kedua, Ibu. Hamilnya sekarang sudah 26 minggu, Ibu. Oh, Yang saya baik. rasakan saat ini, alhamdulillah senang karena memang jarak antara yang pertama sama yang sekarang eh, cukup jauh ya, sekitar 6 tahunan. Oh, baik. Wah, senang sekali. Terima kasih, Bu Suci. Silakan bisa dilanjutkan ke kode pasien nomor 3, Ibu Siti Maria. Ya, Ibu izin memperkenalkan diri ya, Bu. Nama saya Siti Mariam. Sering dipanggil Mariam. Usia kehamilan saya sekarang 37 minggu. Perasaan saya hamil anak ketiga 37 minggu. Perasaan saya itu sekarang senang sih, Bu. Soalnya eh, kelahiran anak pertama sama kedua ini kan laki-laki semua. Terus ini udah di USG sama dokter kandungan, katanya ini perempuan. Jadi saya Wah, udah iya, ditunggu-tunggu ya pasti ya. iya, Bu. Oke, semoga hasilnya sesuai dengan USG ya, Ibu Mariam. Baik, dilanjutkan kepada kode pasien nomor 4. Silahkan, Ibu Emma. Kepada Ibu Emma, silahkan perkenalkan diri Ibu, nama lengkap, nama panggilan, kemudian usia, ini kehamilan keberapa, dan pengalamannya dalam kehamilan ini. Izin perkenalkan diri Ibu, saya dengan Emma Nurohima, biasa dipanggil dengan Emma. Usia saya 32 tahun, kehamilan ketiga. Kebetulan saya juga jarak dari anak kedua ke ketiga itu memang jaraknya agak jauh, sekitar 7 tahun itu. Oh gitu, baik. Kalau ini Ya. usianya Ibu Emma 32 ya tadi ya. Usia kehamilannya berapa Ibu? Usia kehamilannya 30 minggu, Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Emma. Silakan dilanjutkan kepada kode pasien nomor 5, Ibu Siti Humairoh. Perkenalkan, nama saya Siti Umayoroh, dipanggilnya Upum. Ini anak ketiga dengan usia kehamilan 32 minggu. Oke, umur Ibu Uum berapa sekarang Ibu? Umurnya 35 tahun. 35 tahun. Apa yang paling berkesan dari kehamilan ini? Seneng sih ya Bu ya, jaraknya udah 5 tahun sama anak kedua. Cuman ada rasa cemasnya, takut eh, pas lahiran plasentanya itu lengket karena apa, isu-isu gitu kalau anak ketiga itu.
pasti ada plasenta yang lengket katanya. Oh, baik kalau gitu. Terima kasih Ibu Semoga tidak seperti yang dikhawatirkan ya. Baik, kita Ya lanjutkan Bu, kepada amin. kode pasien nomor Terima 6. kasih. Terima kasih. Eh, kepada Ibu Windy, silahkan kepada Ibu Windy. Ya, izin perkenalkan, nama saya Windy. Usia kehamilannya 14 minggu. Umur saya 30 tahun, ini kehamilan anak kedua. Oke, gimana kesan-kesannya untuk kehamilan kali ini Ibu Windy? Kehamilan kedua ini senang ya Bu ya, cuman ada rasa takut. Jadi kayak saya ada rasa trauma di kehamilan yang sebelumnya. Kenapa itu Ibu? Waktu yang kehamilan sebelumnya itu saya nggak bisa ngeden Bu. Oh, pada saat bersalin ya. Ya, Oke, jadi maksudnya takut terjadi lagi gitu. ya betul. Oh, oke. Semoga tidak terjadi berulang ya, Ibu. Sekarang sudah ada pengalaman, sudah lebih hebat lagi. Ya, Ibu Oke, makasih. baik. Terima kasih untuk perkenalan dan pengalamannya semuanya. Oke, saya sangat senang sekali bisa membersamai ibu-ibu berdiskusi ya. Tadi sudah saya dengarkan apa yang dirasakan pada kehamilan ini dan itu merupakan hal yang eh, ternyata beda-beda gitu ya. Padahal sama-sama ibu hamil, tapi perasaannya beda-beda. Walaupun ada yang trimesternya sama ya. Tadi ya kita sama-sama udah tahu ya. Baik, terima kasih ya. eh Berikutnya, karena kita sudah saling mengenal, mudah-mudahan setelah perkenalan tadi suasananya jadi lebih santai ya, jadi tahu satu sama lain. Saya berharap nanti selama diskusi, ibu-ibu tidak perlu sungkan berbicara seperti sedang berbincang dengan teman sendiri saja ya, termasuk begitu pula dengan saya ya. Saya nanti akan menyampaikan beberapa pertanyaan, tidak harus dijawab secara bergiliran, siapa aja duluan yang mau jawab itu boleh ya. Apabila ada yang ingin menambahkan pengalaman peserta lain, itu silahkan langsung disampaikan. Kalau nanti saya terlihat diam beberapa detik, jangan khawatir ya, saya memang sengaja memberi waktu supaya ibu-ibu itu dapat mengingat pengalaman yang pernah dialami. Jadi tidak usah terburu-buru. Silakan bercerita sedetail mungkin karena justru cerita tersebut yang akan menjadi penelitian. Baik ibu-ibu, kalau semuanya sudah siap, kita akan mulai memasuki sesi diskusi. Saya berharap seluruh peserta dapat menceritakan pengalaman masing-masing secara terbuka ya. Tidak perlu buru-buru, silakan bercerita senyaman mungkin. Sebelum kita berbicara mengenai pemeriksaan kehamilan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengalaman ibu-ibu menjalani kehamilan saat ini. Silakan diceritakan dengan santai. Misalkan kehamilan ini saya happy banget karena misalkan saya didukung oleh mertua, oleh suami atau dimanjakan suami dan lain sebagainya. Jadi ceritakan aja apa pengalaman yang dialami selama kehamilan ini atau khawatir karena pada saat USG misalkan ternyata air ketubannya katanya kurang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi silakan siapa dulu yang mau jawab? Saya Bu, Bisa. izin. Baik, Ibu Syifa ya. Silakan Ibu Syifa. Pengalaman saya pertama kali saat tahu saya hamil ya Bu, saya gugup banget ya Bu. Karena ini kan hamil yang pertama ya Bu. Tapi saya jadi lega pas udah diperiksa sama Bu Bidan kemarin tuh Bu. Jadi gugupnya jadi agak hilang lah gitu Bu. Oh gitu. Kalau pengalaman yang berkesannya, Ibu Syifa ada nggak pengalaman yang berkesan selama kehamilan ini? Nggak ada sih ya Bu, biasa aja cuma eh, ngerasa gugup aja karena ini pengalaman yang pertama ya Bu, hamil pertama jadi kayak berkesannya mungkin ya karena hamil hamil pertama gitu ya Bu. Ya senang aja gitu Bu. Cuma kalau yang surprise atau yang tak terlupakan mungkin tidak ada ya Bu gitu Bu. Oh Cuma iya iya. perasaan gugup aja. Apa Ya. sih yang paling membuat
kehamilan ini berbeda dibandingkan sebelum hamil, Ibu Syifah? Sekarang kayak ngerasa beda aja badannya ya Bu, terus juga perubahan badannya, terus sekarang jadi banyak makan gitu Bu, terus mudah lelah juga ya Bu, tapi saya merasakan tidak mual sih Bu gitu, cuma jadi merasa agak capek aja gitu, cepet capek ya Bu, karena mungkin masih awal trimester katanya kata Bu bidannya ya Bu, jadi merasa masih sedikit pusing, tapi makan nafsu-nafsu aja sih Bu gitu. Oh gitu, oke oke ya. Iya. Oke, terus kalau tadi bilang gugup, khawatir karena kehamilan pertama, apa yang biasanya kondisi bisa bikin Ibu Syifa merasa jadi lebih tenang? Kondisi seperti apa tuh biasanya? Mungkin kalau dibawa jalan-jalan ya Bu, karena dibawa jalan-jalan ke luar rumah sama suami. Kalau di rumah tuh kayak kepikiran nanti gimana lahiran ini anak pertama ya Bu. Jadi kayak takut, gugup gitu Bu. Tapi kalau dibawa apa sih namanya jalan gitu kalau lagi gugup atau lagi kepikiran sama kehamilan ya hilang lagi gitu Bu. Apalagi Oh kalau dibawa gitu. shopping gitu buat atau makan gitu. Iya iya Iya. iya. Baik baik Ibu. Jadi di sini suaminya berperan ya tadi ya? Iya Bu, berperan. Soalnya kan ini anak pertama yang ditunggu-tunggu Bu, gitu. Jadi bagaimana peran selain suami, ada nggak peranan dari keluarga atau lingkungan orang-orang yang ada di lingkungan yang lain dalam kehamilan ini untuk Bu Syifa? Mungkin ya mama kandung gitu sama ibu mertua gitu ngebantuin si Bu perhatian gitu Bu. Hmm, Alhamdulillah. Nah, suka nanya, Alhamdulillah. ya walaupun jauh tapi suka teleponan bagaimana kondisi kehamilan gitu Bu. Bidan. Oh, baik. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Iya Bu. Ya, oke. Terima kasih Bu Syifa sudah membagi pengalamannya. Silahkan dari teman-teman yang lain ada yang mau bercerita pengalaman kehamilan kali ini. Kalau tadi Boleh kan di saya, awal Bu. perasaan, kalau ini pengalaman. Ya, baik. Silakan Ibu. Boleh saya, Bu. Mangga Ibu Suci, silakan Ibu Suci. Mau cerita sedikit ya, Bu. Oh, mangga. Alhamdulillah di pengalaman hamil yang sekarang itu, saya di awal kehamilan nggak ada mual sama muntah, Bu. Lebih nyaman dibandingkan sama hamil anak pertama. Kalau anak pertama, saya sampai dirawat, Bu. Sampai 2 kali dirawat karena mual muntah. Oh, gitu. Iya, Baik. kalau yang sekarang saya enak makan. Semua makanan alhamdulillah bisa masuk gitu. Makanya kerasa nyaman, lebih nyaman banget. Terus nggak capek minum obat mual kalau yang sekarang. Karena nggak mabuk ya Bu Suci ya. Iya, nggak mabok, beda banget. Terus kemarin kan udah di USG juga ya. Mm-mm. Kata dokternya, alhamdulillah anak yang sekarang itu jenis kelaminnya perempuan. Saya sampai nanya sama dokternya apa karena yang sekarang perempuan ya dok, jadi nggak mual muntah gitu. Oke, oke. Terus, terus. Jadi seneng aja gitu Bu. Kalau yang dulu kan saya benar-benar milih-milih banget makanan, terus nyium bau-bauan aja saya, aduh nggak enak banget. Makan itu harus ditemenin. Kalau yang sekarang mah enjoy banget, pokoknya lebih nyaman lah dibandingkan yang hamil yang pertama. Minum vitamin juga yang dulu mah kadang-kadang mual Bu. Hmm. Gitu. Baik, jadi kehamilan ini happy ya, Ya karena alhamdulillah. keluhannya nggak kayak dulu ya. Iya. Tapi ada nggak, karena itu, karena tetap lagi hamil, ada nggak rasa khawatir di dalam hati yang dirasakan sama Ibu Suci? Tetap sih ada rasa khawatir ya Bu. Apa namanya? Kalau zaman yang pertama emang perfect banget, sedikit-sedikit ke dokter, sedikit-sedikit ke dokter. Yang sekarang juga sama sih, masih seperti itu juga. Cuman ya lebih happy aja, lebih enjoy kalau yang sekarang. Kalau dulu mah kayaknya repot banget gitu.
Baik-baik ya. Ada kekhawatiran tapi sudah lebih bisa mengakomodir perasaannya gitu ya. Jadinya lebih nyaman gitu ya. Mungkin karena pengalaman yang pertama juga kali ya, Bu ya. Oke, iya iya. Terus kalau dari lingkungan seperti apa tuh? Bentuk dukungan mungkin atau perhatian mungkin kepada Bu Suci? Alhamdulillah sih suami sama ibu mertua baik semua ya. Di hamil pertama sama hamil sekarang juga semuanya support kayak makanan, mereka tuh makanan yang ini loh yang bagus, makan ini loh yang bagus gitu. Terus kalau periksa hamil juga suami alhamdulillah setiap bulan selalu ngingetin eh, tanggal kontrolnya tanggal berapa, jangan sampai kelewat. Terus karena udah ada pengalaman di hamil pertama kan kayak untuk cek lab, jadi nggak terlalu bingung. Kalau yang pertama kan apalagi ya yang harus dilakuin gitu kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya nggak ngerti mah kan ya udah aja gitu Bu. Baik, baik, baik. Baik, ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Hmm, udah sih. Yang penting Cukup. pengen sehat Oke, aja. terima kasih Bu Suci sudah berbagi pengalaman. Ada lagi dari ibu-ibu sekalian yang mau menambahkan tentang bagaimana pengalamannya pada kehamilan kali ini? Saya Ibu izin ya. Oh, baik, silakan Ibu Mariam ya. Iya, Ibu betul. Kalau saya kebalik, Bu, malah hamil anak ketiga ini sama aja, Bu. Kayak hamil anak pertama kedua, mual muntah, Bu, sampai dirawat, Bu. Gitu. Baik. Terus dirawat berapa lama dan dari usia kehamilan berapa sampai berapa tuh Bu ngerasain nggak nyamannya? Kalau sekarang kan udah 37 minggu ya usianya ya. Kalau dari usia 3 bulan ya, Bu ya. Dari dari 1 sampai 3 bulan, Bu, itu saya mual muntah parah. Tapi emang sih, Bu, kalau udah hamil eh, 5 bulan ke atas katanya ya, udah nggak ini Mm-mm. lagi, udah nggak mual muntah lagi. Cuman yang saya Oke. khawatirkan sih riwayat anak pertama sama kedua ini bayi besar, Bu. Oh gitu. Iya. Baik-baik. Jadi agak khawatir gitu ya. Agak khawatir sih, Bu, tapi udah pengalaman sih, Bu, udah ya ya udahlah ya, Bu, Bismillah aja, pasti bisa Oh iya. normal. Kalau dari kehamilannya apa menurut Bu Maryam yang paling berkesan? Lahiran normal sih ya, Bu, soalnya kan bayi saya besar ya, Bu. Mhm. Pengalaman anak pertama itu 3,7, yang anak kedua 3,8. Alhamdulillah semuanya normal sih, Bu, itu. Karena senang aja bisa normal, nggak sampai disesar. Oh gitu. Jadi yang paling berkesan itu walaupun besar-besar bisa lahir normal gitu Ya. ya. Karena Kalau waktu kehamilan ini apa yang berkesannya, Bu? karena waktu di USG sama dokter kandungan katanya ini harus di SC gitu, Bu. Makanya Oh gitu yang dulu. kalau yang Oh sekarang baik. eh, standar sih, Bu. Nggak ini soalnya saya capek, Bu, karena ambil anak pertama kedua ini sambil ngasuh anak ya, Bu. Jadi agak lumayan lumayan capek juga. Oh gitu ya ya. Tapi dibantu nggak sama orang-orang yang ada di lingkungan sementara ini? Dibantu, Bu, soalnya saya pulang kampung dulu, Bu, ke rumah orang tua. Karena kan kita jauh ya, Bu. Saya pulang dulu selama hamil sampai melahirkan, saya pulang dulu ke rumah orang tua, Bu, biar ada yang bantuin. Oh gitu. Berarti apa namanya? Walaupun kondisi hamil, walaupun tadi ada kekhawatiran, tapi dukungan dari keluarganya baik Alhamdulillah ya. baik. Iya, Bu. Alhamdulillah baik. Ada lagi nggak Bu Maryam? Udah cukup sih ya, Bu. Itu pengalaman. Cukup. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang mau bercerita tentang pengalamannya di persalinan kali ini? Saya Ibu. Iya, baik Ibu Emma. Ibu Emma ya. Silahkan Ibu, diceritakan Ibu. Kalau menurut pengalaman saya hamil sekarang ya Ibu, kan saya sudah lama baru hamil kembali ya, saya sempat takut tapi ya untuk pemeriksaannya alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya.
Terus saya juga kadang di usia sekarang itu suka merasa badan tuh cepat lelah gitu. Kemudian juga saya ya suka agak pusing, mungkin agak khawatir gitu untuk kehamilan sekarang. Baik. Terus dari yang Ibu ceritakan tadi, apa yang biasanya dilakukan untuk Ibu supaya Ibu bisa merasa tenang dalam kehamilan ini di tengah semua kekhawatiran dan rasa tidak nyaman tadi? Mungkin saya kalau datang suami ya saya suka menceritakan apa yang saya alami pada kehamilan saya sekarang gitu, atau enggak saya melihat anak-anak yang sebelumnya saya dekat mereka, jadi supaya saya jadi lebih tenang, saya merasa kuat untuk menjalani kehamilan sekarang. Wah, luar biasa ya. Berarti lebih dekat ke anak dan ke suami ya, mendekatkan diri ya, gitu ya, supaya merasa lebih tenang. Baik. Nah, berarti kalau di rumah ini sehari-hari sama suami aja atau ada anggota keluarga lain atau siapa di lingkungan yang memberikan dukungan atau misalkan bantuan ya, perhatian selama Bu Emma hamil? Oh ada, saya kebetulan masih ada orang tua juga yang mensupport saya untuk hamil, juga saudara di rumah. Mungkin itu Gitu ya, berarti banyak ya yang memberikan dukungan ya Bu Emma ya. ya Ibu. Ya, oke. Ada lagi yang mau diceritakan Ibu Emma? Eh, saya selama kehamilan ini memang saya suka merasa kalau apa sih yang harus saya lakukan gitu di kehamilan ketiga ini, apa yang harus saya makan gitu supaya saya bisa lebih eh, lebih aware terhadap kehamilan saya gitu Ibu, itu yang saya pikirkan. Hmm, 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 hmm. Supaya Tapi saya semuanya, tapi semuanya berjalan baik aja kan ya? Gimana Bu Emma? Apa ada pengalaman-pengalaman yang istimewa saat mencoba untuk berusaha tadi makan sehat dan lain sebagainya gitu? Alhamdulillah sih Bu, untuk saat ini karena tadi ada dukungan dari suami, keluarga, jadi semuanya lancar gitu. Oh, baik kalau begitu. Terima kasih sudah berbagi pengalaman Bu Emma. Apakah ada yang lain dari teman-teman yang mau menceritakan pengalamannya pada kehamilan kali ini? Iya Bu, saya mau berbagi pengalaman ya. Iya, iya, silakan Ibu Uum. Dari anak pertama dan anak kedua sampai anak ketiga, alhamdulillah untuk kehamilan TM pertama tidak pernah ada keluhan ya Bu. Makan semua masuk, apa keluhan kayak pusing mual muntah juga nggak ada. Lebihnya yang sekarang itu hamilan anak ketiga lebih nyeri di bagian tulang belakang sampai ke kaki. Rasanya tuh kayak linu, linu kayak gimana ya? Linu banget sampai mau jalan aja kudu ditahan dulu gitu. Dan alhamdulillah anak pertama saya setiap malam tuh selalu ngurutin kaki. Jadi setiap saya bangun pagi udah enakan lagi gitu. Dan suami Jadi, juga ya mendukung juga gitu, sering ngurutin atau pijit-pijit lah gitu. Jadi baik gitu ya. jadi kehamilan yang sekarang lebih banyak keluhan tapi banyak pendukung juga untuk kembali sehat lagi gitu. Oh, Ya baik. sih. Alhamdulillah, wah, senang sekali ya Bu ya. Iya, Walaupun nggak nyaman, tapi banyak yang ngasih perhatian iya ya, ngasih perhatian. menunjukkan kasih sayang.
Mhm. Iya, iya. Gimana perasaan Ibu mendapatkan hal itu? Kan sakit ya, tapi diperhatiin tuh gitu kan. Eh, Ya, Bagaimana perasaan Ibu? ya alhamdulillah seneng. Terus sama anak pertama juga seneng, walaupun laki-laki tapi dia lebih dewasa, terus lebih ngerti nih keadaan orang tuanya kalau lagi pulang kerja, apa yang kayak ngasih minum atau perhatian misalkan sakit nih langsung dia pijit-pijit kayak gitu. Nanti besok paginya saya bangun, "Ih, enak juga ya, ya udah gitu berangkat kerja lagi gitu." Oh gitu, ya ya, baik-baik. Wah luar biasa ya. Jadi dukungannya sangat apa namanya membuat merasa nyaman ya dari suami, dari anak gitu ya. Iya, Kebetulan Bu. tinggal bareng suami aja atau ada keluarga lain di sekitar tempat tinggal, Ibu? Ada orang tua, cuman ya agak jauh aja sih Bu. Paling orang tua cuman nitipin aja ke anak, ke tetangga kalau ada apa-apa kabarin kayak gitu. Oh, baik, baik. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya, Ibu. Ada Iya, lagi Ibu. dari teman-teman yang mau membagi pengalamannya? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Saya ingin mengajak kembali ibu-ibu untuk mengingat bagaimana eh, pengalaman saat ibu-ibu pertama kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Rasanya seperti apa gitu ya. Oke, baik. Silakan siapa dulu yang mau menjawab pertanyaan saya? Suara saya terdengar, ibu-ibu? Dengar Ibu. Dengar Ibu. Silahkan, siapa aja tidak perlu berurutan, siapa aja boleh memberikan, boleh share ceritanya mengenai bagaimana pengalamannya waktu pertama kali periksa hamil. Pertama kali ya Bu, saya izin ya Bu. Ibu Syifa, baik silahkan. Eh, Gimana Ibu pengalamannya? Pengalamannya ya saya kan anak pertama ya Bu. Saya kayak merasa, aduh gimana ini gitu kan. Baik apa enggak janinnya atau bayinya gitu kan. Karena kan belum ada pengalaman ya Bu ya. Tapi pas datang ke bidan, alhamdulillah dapet bidan nya tuh yang baik gitu Bu. Ramah juga bidannya. Terus ngasih pelayanannya tuh, ih pokoknya deh baik banget itu Bu bidannya, kayak detail banget gitu ngasih konselingnya, ngasih pengetahuannya kepada saya, apalagi kan saya baru ya Bu. Terus habis itu juga membuat saya tuh jadi kayak yang tadinya khawatir ya Bu ya, jadi lebih tenang, terus juga jadi kayak eh, nggak perlu was-was banget lah atau cemas atau gugup gitu ya Bu kalau setiap apa pengen periksa gitu Bu. Itu Oh, sih Bu oke, kalau baik. pengalaman saya Bu. Oh, baik. Kalau Ibu Siva itu waktu periksa hamil, usia kehamilan berapa ya waktu itu ya? Waktu Pertama itu kali. usia 4 minggu sih Bu gitu, karena kan saya waktu itu kerja ya Bu ya. Jadi saya baru tahunya pas masuk ke 4 minggu dan gitu Bu. Jadi Hmm, hmm, hmm. jadi saya kayak eh, pas awal-awal tuh was-was. Padahal kan saya udah bawa apa sih namanya, bawa jalan-jalan, maksudnya bawa pergi ke tempat kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah untung nggak kenapa-napa gitu Bu. Baik. Ibu boleh nggak saya tahu kenapa Ibu memilih periksanya di tempat itu? Karena pelayanannya dari orang-orang sih Bu. Saya kan awalnya nanya-nanya dulu gitu Bu.
ke tetangga, di mana sih tempat ini bidan yang enak sharingnya gitu kan. Apalagi kan ini anak pertama ya Bu gitu, yang eh, bisa apa ngasih penjelasan kepada saya secara detail harus bagaimana menjaga kehamilan gitu kan. Ya dari temen sih Bu, tetangga gitu Bu, dikasih tahu gitu Bu, karena katanya pelayanannya di sana bagus, bidannya ramah gitu Bu, penjelasannya detail gitu sih Bu. Oh, baik. Bu, menurut Bu Syifa, penting nggak sih pemeriksaan awal pada saat hamil? Sangat penting Bu, karena kan kalau kita nggak periksa apa kehamilan pas awal-awal nantinya takut kenapa-napa gitu ya Bu ya janinnya. Apalagi buat orang kayak saya yang awam Bu, gitu tidak punya ilmu em, apa di dunia medis gitu, lebih fokus ke tempat apa, lebih fokus ke pekerjaan saya aja jadinya ya. Sangat penting Bu, gitu pemeriksaan kehamilan tuh Bu, apalagi di awal-awal ya Bu, gitu Bu. Oh iya. By the way, waktu itu Ibu Syifa diantar atau datang sendiri ke rumah Bu Bidan? Diantar sih Bu sama suami saya Bu, gitu Bu. Oh, diantar ya. Iya Bu, Oke, diantar Bu. dari pengalaman pertama itu yang paling berkesan apa? Dari pemeriksaan kehamilan awal itu yang paling berkesan apa menurut Bu Syifa? Mungkin dari itu ya Bu ya, pengalaman pertama yang paling berkesan itu dari pelayanan yang ramah dari Bu bidannya ya Bu, gitu Bu. Hmm, Yang membuat saya tuh jadi yang tadinya cemas, gugup ya Bu ya, takut akan kehamilan ya Bu gitu kan. Jadi ya agak tenang lah Bu gitu setelah diberikan konseling atau penkes sama Bu bidannya gitu Bu. baik. Baik, terima kasih Bu Syifa atas jawabannya. Iya Bu. Silakan bisa dilanjutkan siapa aja yang mau jawab pertanyaannya, tidak mesti berurutan. Siapa? Saya Ibu. Mangga Ibu Emma, silahkan. Jadi Bu Emma ini pertama kali dulu periksa itu gimana perasaannya? Periksa hamil pertama kali. Perasaannya sih saya kan sudah lama ya tadi Bu ya, saya 7 nggak tahun periksa ya? ya 7 tahun, jadi agak takut juga ini saya bagus gak ya kehamilannya gitu. Sempat saya Oh, dalam hati gitu ya. Ya tapi akhirnya yang bagus itu. Kemudian juga ketika saya periksa bidannya juga menyarankan kembali untuk kontrol rutin ya gitu. Jadi saya merasa oh iya, saya tenang gitu. oke, Kemudian baik. ya Terus menurut Bu Emma, waktu periksa itu apa yang paling berkesan? Dan pada saat itu pertama kali datang usia kehamilan berapa dulu deh? saya waktu itu usia kehamilan 3 bulan Bu. Saya datang sendiri waktu itu diperiksanya karena suami saya bekerja. Kemudian saya yang paling berkesan ya karena ya Bu bidannya juga memang baik ya, ramah. Kemudian saya juga datang ke tempat saya klinik yang biasa saya datangi gitu karena kliniknya juga punya keluarga gitu ya Bu ya. Gitu. Oh, baik. Terima kasih sudah berbagi pengalaman ya Bu Emma. Silakan teman-teman ada lagi yang mau bercerita tentang pengalaman pertama kali periksa hamil itu kayak apa rasanya? Saya ya Bu, Baik, Ibu Mariam silahkan. kalau saya sih senang ya Bu karena ketemu sama ibu bidan yang udah nolong anak pertama sama yang kedua. Soalnya eh, ibu bidannya baik, ramah, yang apa? Terutama dia itu sabar sih ya Bu. Pas bagian nolong persalinannya itu Bu. Jadi ya senang sih Bu.
Oh, baik. Jadi ini bidan langganan ya, Bu ya? Iya Bu, karena terkenal sabar. Baik. Waktu pertama kali datang periksa hamil itu usia kehamilan berapa, Bu Mariam? Waktu usia 10 minggu ya Bu. Soalnya kan Sebelum. saya nggak ngeh juga karena kan sambil punya anak kecil ya Bu, masih kecil anak saya gitu. Satu-satu dua-duanya itu. Oke, oke. Terus diantar atau berangkat sendiri? Kebetulan suami saya jauh ya Bu kerjanya, jadi Oh, diantar oleh ibu saya. oh, iya, iya, iya. Ada Hmm. anggota keluarga lain ya yang menemani ya pada saat itu ya. Baik. Kalau ada nggak dari pada saat pertama kali periksa itu ada nggak cerita yang berkesan? Ya itu sih Bu ya, bidannya sabar sih ya Bu. Soalnya kebanyakan di sini bidannya terkenal galak katanya Bu. Banyak yang galak katanya di sini. Makanya saya senang ketemu sama ibu bidan yang apa? Yang udah nolong saya lagi di sini. Dan dia alhamdulillah panjang umur ya Bu. Jadi bisa ketemu lagi Oh, gitu. baik, baik. Oke, oke. Baik, silakan. Terima kasih ya, Bu Mariam. Sama-sama Bu. Silahkan untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bercerita tentang pengalaman pertama kali periksa hamil? Saya mau, Bu. Mangga, Ibu Suci, silakan Ibu. Hmm, pengalamannya untuk yang sekarang alhamdulillah ya Bu ya, karena kan jarak sama yang pertama jauh banget mah enggak, sekitar Mm, 6 tahun. Tapi mm, seneng aja gitu kan. mm. eh karena kan emang udah direncanakan juga Bu, karena sudah si kakak udah 6 tahun kan waktu itu ya, udah hampir 6 tahun. Terus karena bidannya yang pertama dulu yang nolong lahiran juga sama bidannya baik, ramah, tempat prakteknya juga enak, nyaman. Jadi homey banget gitu tempat prakteknya tuh nyaman lah, bersih. Jadi mau cerita juga enak sama bu bidannya. Kebetulan bu bidannya emang ngasih sarannya, ngasih edukasinya itu enak gitu Bu buat ajak ngobrolnya. Jadi konsultasi kalau ada apa-apa juga enak. Beliau juga kebetulan kan bisa terima konsultasi via WA ya Bu ya. Makanya kalau ada apa-apa lebih nyaman lah sama Bu Bidan. Oh, baik, baik. Jadi lebih mudah ya komunikasinya ya. Hmm, Jadi nggak repot ya. Baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Waktu itu pertama kali periksa usia kehamilan berapa Ibu Suci? kalau dihitung itu sekitar 7-8 minggu deh Bu. Oke, 7-8 minggu ya. Waktu itu datang sendiri atau ditemani oleh suami? Sama suami. Karena kan sebenarnya itu mau mastiin Bu, udah tes pack sendiri di rumah. Oh Cuman kan iya. mau mastiin terus datang lagi deh ke rumah Bu Bidan biar pasti gitu loh Bu. Baik, baik. Oke, oke. Baik, terima kasih sudah berbagi pengalaman Ibu Suci. Silakan, ada yang mau bercerita yang lain tentang pengalamannya pada saat awal periksa hamil? Tidak ada. Kalau begitu kita lanjutkan ya, Ibu-ibu. Iya, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Kalau tadi udah bercerita mengenai pengalamannya periksa hamil. Nah, sekarang saya mau tanya, menurut ibu-ibu, apa sih yang mendorong ibu-ibu ini semua melakukan pemeriksaan hamil secara rutin? Karena apa alasannya memeriksa kehamilan secara rutin? Silahkan, ada yang mau eh, menjawab dulu? Saya boleh Tidak Bu. mesti berurutan. Silakan, Ibu Suci. Yang pertama karena emang sudah tahu kan kalau pemeriksaan hamil harusnya dilakukan secara rutin ya Bu, biar kita bisa mantau dede bayinya sehat atau enggak. Terus saya juga agak takut Bu, takutnya ada komplikasi yang enggak kedeteksi gitu Bu, karena ada Hmm. pengalaman dari teman, dia itu hamilnya 9 bulan, tapi saat lahiran bayinya tuh enggak sampai 2,5 kilo Bu, katanya bayinya eh,
gizinya kurang apa gimana gitu ya Bu ya. Jadi pas hamil juga kelihatannya lebih kecil, jadi saya takut. Jadi saya milih untuk sama kayak di kehamilan pertama. Jadi saya rutin untuk periksa hamilnya ke Bu Bidan setiap bulan, Bu. Oh, baik ya. Wah, iya ya. Jadinya sudah punya cerita ya. Karena ada Mm. cerita itu jadi lebih hati-hati gitu ya. Oke. Tapi pernah nggak sih ngelewatin jadwal periksa hamil, kelupaan atau apa gitu, atau memang bolos atau bolong nggak periksa gitu? Oh, kalau kalau bolos sih enggak ya Bu ya, karena kebetulan suami juga selalu ngingetin ya Bu. Paling geser hari sih Bu, karena kan Hmm. suka pengen ditemani sama suami. Kadang kan suami belum pulang kerja, jadi nungguin dia pulang dulu. Nanti bisa janjian kan sama Bu Bidannya. Kan Bu Bidannya apa? Katanya kalau mau periksa boleh di-chat dulu gitu. Oh, baik kalau gitu. Oke. Terima kasih Bu Suci Sama-sama. pengalamannya. Silahkan untuk yang lain ada yang mau cerita. Kenapa sih apa yang mendorong ibu-ibu ini rajin atau rutin periksa hamil? Saya Bu, Mangga, Ibu Syifa. karena disuruh Bu bedanya suruh rutin Bu, karena kan ini anak pertama ya Bu ya, hamilan pertama, jadi harus rutin. Terus juga saya kan juga pengen kehamilan saya tuh dan bayinya selalu terpantau dalam keadaan sehat, begitu Bu. Kalau saya Oh, pribadi ya Bu. oh iya, Mm-mm. iya, iya. Tapi kalau Ibu Syifa sendiri ini siapa yang pertama kali nyaranin untuk periksa hamil? Saya sih Bu, karena kan ini Bu, saya yang tahu dulu gitu. Baru suami saya baru kasih tahu ke suami kalau saya hamil gitu Bu. Jadi saya Hmm. dulu sih Bu, Jadi gitu. inisiatif ya? Inisiatif saya sih Bu. Oh, baik. Pernah nggak Bu Syifa itu eh, nggak periksa hamil di jadwal yang udah ditentukan Bu bidannya? Nggak pernah Bu, saya selalu ini sih Bu, selalu apa ya? Kalau kata bidannya hari Selasa ya datang lagi gitu, atau 1 bulan kemudian gitu Bu. Jadi saya alhamdulillah Bu, kok ada komunikasi juga sama Bu bidannya, selalu diingatkan sama Bu bidannya gitu Bu. Kalau besok jadwalnya gitu Bu. Oh, berarti selalu rutin ya? Iya Bu, selalu rutin Bu. Keren banget sih ya dari Bu Suci, Bu Syifa. Kalau Ibu Bu Syifa kira-kira eh, tahu nggak kalau ibu hamil itu nggak rutin periksa hamil itu menurut Bu Syifa apa sih yang mungkin aja bisa terjadi? Hmm, yang udah saya dikasih tahu ya Bu, informasi dari Bu Bidan ya Bu, ya terutama bagi kehamilan baru-baru kayak saya bisa mengalami keguguran ya Bu. Terus bayi dalam kandungannya tidak berkembang atau bisa meninggal di dalam kandungan kalau misalkan tidak secara rutin diperiksa, kata ya Bu bidannya seperti itu Bu. Jadi harus Oh, diperiksa karena untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan apa ya, pokoknya perkembangan dan pertumbuhan bayi dalam dalam kandungannya gitu sih Bu katanya. oh, baik, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Syifa ceritanya. Iya Bu, Kan dari sama-sama. teman-teman ada yang mau menambahkan? Saya Ibu, Mangga, Ibu Emma silahkan. saya merasa kalau pemeriksaan kehamilan itu penting Ibu karena untuk mencegah nanti kalau kita ini mencegah resiko saat untuk persalinan Ibu. Gitu. Baik. Siapa yang pertama kali Bu Emma tahu cerita yang barusan Bu Emma sampaikan itu dari siapa? Bu Emma tahu sendiri atau seperti apa? Dari teman Bu, kebetulan teman saya juga hamil gitu. Eh, Gitu. jadi Kalau untuk menyarankan gimana? untuk rutin. Jadi teman saya juga menyarankan untuk periksa rutin ya. Oh, baik. Kalau untuk pertama kali periksa hamil itu Bu Emma eh,
sarannya dari siapa? Eh, dari teman Ibu, dari Boleh teman diceritakan? Mhm. ya. Kan waktu itu saya telat ya. eh, Ketika telat saya nanti aja lah ini hamil atau enggak ya gitu. Kata teman saya udah periksa aja katanya ini kan telatnya udah berapa bulan saya makanya saya ketika baru itu ketika usia kehamilan 3 bulan atas dorongan teman saya juga sih katanya saya nanti aja saya tunggu mungkin saya akan haid lagi gitu atau enggak gitu ya. Ternyata memang ya betul saya hamil ternyata. Baik, kalau begitu. Pernah nggak sih Bu Emma itu ngelewatin atau bolos kontrol hamil? Pernah Ibu. Pernah karena bentrok dengan jadwal kerja saya, Bu. Jadi Oh saya gitu. tentang iya. Oke, oke, oke. Baik, terima kasih Bu Emma ceritanya. Sama Ibu. Ya, boleh silakan dilanjutkan. Yang lain ada yang mau bercerita? Saya, Bu, Mangga, silakan Ibu Mariam. kalau alasan saya melakukan pemeriksaan ANC secara rutin itu, soalnya dari awal periksa itu bidannya ngasih tahu saya, Bu, katanya periksanya harus rutin biar biar tahu kondisi ibu sama bayinya sehat. Terus kalau ada apa-apa kan masih bisa terdeteksi, kata ibu bidannya gitu sih ya, Bu, bilangnya. Makanya Oh, saya oke, rutin. oke. Oh, selalu rutin ya? Iya, Bu. Pernah nggak bolong ANC-nya atau periksa Alhamdulillah, hamilnya? alhamdulillah enggak sih ya, Bu, karena dekat rumah ininya apa namanya? eh, fase, eh, PMB ibunya tuh dekat rumah saya gitu. Oh gitu, baik deket ya, jadi nggak susah ya. Oke, terima kasih Bu Mariam. Sama Bu. Boleh nggak saya balik lagi ke Bu Emma? Ibu, Ya, Bu Emma tadi kan katanya Bu Emma pernah nggak periksa hamil, itu berapa kali dalam kehamilan ini? Kalau sekarang kan umur kehamilan Bu Emma udah 30 minggu tuh, berapa kali tuh bolong periksa hamil? saya bolong periksa hamil 2 kali, Ibu. 2 kali. Iya, Ngomong-ngomong, Bu Emma tahu nggak kalau orang nggak periksa hamil, menurut Bu Emma, apa yang mungkin terjadi dalam kehamilannya? eh, mungkin tidak terpantau ya bayi saya gitu, Bu ya. Mhm. Terus? Terus terus saya juga mungkin vitaminnya juga terlewat, saya rasa gitu. Mhm. Apa hal yang mungkin bisa terjadi menurut Bu Emma kalau itu sampai terjadi? Maksudnya kalau jadi vitaminnya kehabisan, jadi tidak terpantau secara baik, itu apa yang mungkin terjadi pada kehamilannya menurut Bu Emma? Eh, Kalau menurut saya, Ibu, kalau saya tidak rutin, nanti saya bisa eh, apa namanya informasi juga kurang ya, Ibu. Apa namanya keluhan saya juga nanti tidak tertangani gitu. Kalau ada saya ada keluhan gitu, Bu. Gitu, baik-baik. Ya. Oke, kalau untuk kondisi Bu Emma sama janinnya mungkin nggak terjadi sesuatu atau seperti apa kalau ada bolong periksa hamil? Eh, Bisa, Bu, bisa, Bu. Kalau misalkan mungkin janin saya eh, kalau tidak terpantau apakah itu nanti mungkin janin saya masih kecil gitu pertumbuhannya terus atau kebesaran gitu Bu gitu bisa Bu kan saya kalau Oh. vitamin mungkin saya juga bisa kalau orang lain mah kalau diperiksa HB gitu ya Bu ya diperiksa Mhm. anemia gitu ya katanya takutnya HB saya kurang gitu ya kan saya itu juga belum karena saya kemarin kan belum sempat gitu nah itu saya belum itu saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu atas apa namanya sharingnya ya. Teman-teman yang lain ada yang mau menceritakan lagi?
Mungkin Ibu Uum atau Ibu Windy mau bercerita bagaimana pengalaman pada saat kontrol rutin. Kenapa ibu-ibu ini, hal apa yang membuat ibu-ibu ini terdorong untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin maksud saya. Ibu mau menambahkan? Atau Ibu Windy? Oke, baik. Tadi, Bu. Iya, Ibu Windy, apa yang mendorong Ibu Windy untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin? Boleh Oke, jadi diceritakan? aku belajar dari kehamilan yang sebelumnya itu ya Bu ya. Jadi biar kondisi bayinya terkontrol karena waktu kehamilan pertama itu juga bayinya itu lumayan besar berat badan janinnya itu Bu. Jadi aku pengen di kehamilan kedua ini aku rajin kontrol jadi biar nggak terulang. Oh, baik kalau begitu. Oke, pernah nggak untuk ini bolong nggak kontrol periksa hamil? Untuk yang kehamilan kedua ini alhamdulillah Bu rutin. Terus juga kan Rutin, ada alhamdulillah. kontrol hamil dari BPJS itu ya. Saya juga kan punya BPJS Kesehatan. Jadi dimanfaatkan aja lumayan soalnya tiap bulannya bisa kontrol rutin. Oh baik, iya iya iya. Wah keren banget. Terima kasih ya Ibu Indi sharing pengalamannya. Baik, teman-teman ada lagi yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih hal yang bisa membuat ibu-ibu ini merasa lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan kehamilan? Misal, saya lebih mudah melakukan pemeriksaan kehamilan karena saya punya BPJS, ya. Kemudian tadi seperti yang Ibu Mariam ceritakan, saya mudah periksa hamilnya karena rumah bidannya dekat rumah orang tua, gitu kan. Ada lagi yang karena lebih mudah mungkin karena didukung oleh suaminya, gitu kan. Atau seperti apa yang lainnya, atau karena misalkan akses ke tempat bidannya mudah naik kendaraannya, atau jadwal pelayanan bidannya lebih sesuai dengan jadwal senggangnya ibu-ibu sekalian gitu. Jadi silakan siapa yang mau sharing pengalamannya di sini? Saya Bu, izin. Saya Mangga Ibu eh, Syifa. yang membuat saya semangat gitu ya Bu. Terus lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ini karena suami sih Bu ngedukung ya Bu. Kalau misalkan jadwalnya udah diingatkan sama Bu bidannya juga ya Bu ya gitu kan. Terus suami kayak semangat nganterinnya Bu. Jadi saya kesananya tuh nggak sendirian, ditemenin lah gitu ya Bu. Karena mungkin ini anak pertama jadi suami kayak bahagia gitu. Ya Bu ya. Terus habis itu juga lokasinya pun juga mudah ya Bu, nggak terlalu jauh di deket rumah gitu Bu. Terus juga kendaraannya juga kan saya punya motor, jadi bisa naik motor gitu Bu. Terus juga jadwal jadwal apa pelayanannya atau jadwal ke bidannya juga selalu diingatkan, selalu janjian dulu gitu Bu sama Bu bidannya. Bu, tanggal sekian atau hari sekian bisa gak gitu kontrol gitu Bu. Terus habis itu eh jadi apa ya eh karena dibantu sama Bu Bidan juga jadi mempermudah saya diingatkan Bu Bidan terus juga didukung suami gitu sih Bu kan. Jadinya saya tidak pernah terlewatkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan pertama ini gitu Bu. Terima kasih Oh, Bu. oke baik. Terima kasih Bu Sifa. Dari teman-teman yang Ya, lain ada yang mau berbagi ceritanya? ada ibu saya. Silakan Ibu Emma. Ya, saya itu kenapa
senang ya karena mudah waktu pemeriksaan kehamilan saya itu karena jarak pelayanan yang jelas Bu. Jadi saya bisa menyesuaikan waktu dengan waktu kerja saya. Terus saya juga ada dukungan dari suami, jadi saya semangat. Kemudian saya juga punya BPJS kebetulan ya Bu ya. Jadi saya juga bisa menggunakan BPJS sehingga biayanya agak jadi lebih ringan. Dan tempatnya juga dekat Bu dengan tempat kerja saya, jadi saya juga bisa menyesuaikan waktu ya Bu ya. Kadang juga cukup apa dengan Gojek juga dekat ya. Kalau tidak ada keluarga saya berangkat sendiri gitu. Kemudian saya juga kadang kan bukanya juga hari libur juga buka itu Bu. Jadi saya kadang memilih di hari libur, jadi saya nggak keburu-buru gitu. Oke, Mungkin baik. Jadi waktunya lebih fleksibel ya, Bu ya, Bu iya, bidannya ya. iya betul Ibu. Baik. Terima kasih untuk sharingnya Bu Emma. Dari ibu-ibu yang lain ada lagi? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Mariam. Kalau saya kan tadi deket ya Bu ya, rumah saya sama bidannya. Terus walaupun suami saya jauh kerjanya, dia juga ngedukung saya buat apa namanya, buat rutin periksa ke bidan gitu Bu. BPJS Oke, juga, oke ya. adanya BPJS ya, jadi kita lumayan Bu, ini apa namanya biayanya juga murah gitu. Lebih hemat ya. Lebih hemat betul. Baik, baik. Oke. Terima kasih Bu Mariam. Silakan teman-teman yang lain. Boleh Ada yang saya, mau Bu. diceritakan? Mangga, silakan Ibu Suci. Eh, yang memudahkannya kalau buat periksa hamil itu tadi kan saya udah bilang ya Bu kalau bidannya itu fleksibel ya Bu ya. Jadi kapanpun saya mau periksa hamil misalnya nggak sesuai tanggalnya kan kadang-kadang saya suka nunggu suami dulu pulang kerja. Jadi bisa waktunya fleksibel. Terus ibunya juga kan di hari libur juga ada, di weekend juga ada. Jadi enak lah, lebih nyaman. Terus eh, ibunya itu suka ngasih informasinya tuh gampang diterima gitu loh Bu, penjelasannya enak. Ditambahkan dari jarak dari rumah saya ke rumah Bu Bidannya itu nggak terlalu jauh Bu. Jadinya enaklah gampang gitu. Terus iya pelayanan juga cepat karena kan kebetulan beliau ada yang bantuin di situ ya Bu ya ada asistennya. Terus ramah juga Bu. Jadi enak untuk diajak sharingnya, untuk ngobrolnya gitu Bu. Oh, baik. Jadi pengalamannya menyenangkan ya. Apa namanya, mudah ya untuk akses dan hal-hal lainnya ya, sehingga jadi rajin kontrolnya ya Bu Suci ya. Baik, ada lagi dari ibu-ibu yang mau menambahkan mungkin? Ibu Windy atau Ibu Uu? Iya, Bu. Ya, Ibu Uung, silakan. Apakah ada yang mau diceritakan bagaimana pada saat periksa hamil pengalaman Ibu Uum? Apakah ada hal yang membuat pengalamannya sulit untuk dilakukan gitu karena misalkan jarak dan lain sebagainya, atau apakah kenapa akhirnya pemeriksaan hamilnya rajin dilakukan? Apakah karena jaraknya dekat ke tempat bidan? Apa suaminya karena rajin nganter? Atau apa yang memudahkan yang akhirnya membuat bidan UUM ini jadi rajin periksa? Dukungan Iya, suami Bu. atau punya BPJS atau lokasinya dekat, kendaraannya mudah atau seperti apa? Ya, untuk pengalaman pemeriksaan kehamilan saya, alhamdulillah karena saya punya BPJS, jadi saya lebih semangat untuk periksanya ya Bu. Ditambah juga pemeriksaan kehamilannya deket juga samping rumah, jadi nggak terlalu jauh juga.
Terus suami juga sering nganter, sering pengen tahu keadaan anaknya atau bayinya kayak gitu. Lebih khawatir lagi mungkin karena ini kan anak ketiga kali ya Bu ya gitu. Jadi suami itu sering nganter setiap mau periksa selalu tanya kapan tanggal berapa periksanya. Ditambah lagi kan saya juga punya riwayat SC ya Bu ya. Udah pernah ke rumah sakitnya kapan ketemu dokter objinnya kayak gitu. Jadi lebih semangatnya saya juga, oh ya ternyata suaminya mendukung. Terus BPJS juga kan aktif. Terus Bu Baik. Bidannya juga kalau menjelaskan juga lebih detail gitu. Gitu Oke, sih Bu. baik. Baik, terima kasih ceritanya Ibu Uum. Iya Bu. Untuk yang lain, ada lagi Ibu Windy mau bercerita atau belum dulu? Ada Bu, aku mau cerita sedikit. Oh ya, Jadi kalau silakan. misalkan sering kontrol itu ya yang buat semangat itu kadang anak-anak yang pertama gitu Bu. Jadi kayak sebelum waktunya kontrol nih gitu, Ibu ayo kontrol, lihat kondisi dede bayi gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi kakaknya semangat gitu ya untuk Iya, kontrol ya. malah kakaknya yang Oke. semangat. Terus ada lagi Ibu? Udah sih itu juga ya paling ya support dari keluarga juga sih, dari suami, dari orang tua sama mertua juga. Oh, baik. Kalau begitu, oke. Ada lagi? Sudah? Sudah cukup. Baik, kalau begitu. Baik, wah luar biasa ya semua ya. Rajin-rajin periksa hamil ini ternyata karena banyak faktor yang mendukung ya. Oke, ibu-ibu, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum kita selesai dalam acara diskusi hari ini. Kalau suatu saat, misalkan apa harapan ibu-ibu terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan di masa yang akan mendatang? Ya, apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki gitu loh. Kalau dari ibu-ibu, ya. Jadi pertanyaan saya, ya, pertanyaan terakhir. Ini adalah, ulangin ya, sorry ya. Ini adalah pertanyaan terakhir dari saya. Apa harapan ibu-ibu terhadap pelayanan kehamilan di masa yang akan datang? Silakan, siapa yang mau bercerita dulu atau memberikan masukan? Saya Bu, boleh. Silakan Ibu Mariam. Kalau harapan saya itu sih ya Bu, misalnya kan di bidan itu kan ada karyawan yang suka ganti, misalnya bukan suka ganti ya Bu, misalnya bidan yang ganti karyawan lagi gitu. Harapannya semoga bidannya itu tetap ramah ke pasien, sabar, terus baik. Itu sih Bu. Soalnya kebanyakan takutnya ganti bidannya sifatnya beda lagi gitu Bu, yang saya takut. Oh, baik. Terima kasih Bu Iya, Mariam. sama Bu. Kalau untuk yang lain, silakan. Saya Ibu, Silakan Ibu Emma. kalau menurut saya harapannya semoga tenaga kesehatannya atau ibu bidannya tetap sabar menjawab pertanyaan ibu-ibu hamilnya. Karena mungkin saya juga merasa saya itu sering terlalu banyak bertanya ya Ibu ya. Dan juga diharapkan pelayanannya itu jelas, juga tertib dan mudah dipahami. Begitu Bu. Eh, Baik. Terima kasih Bu Emma. ya, Untuk ibu-ibu yang lain, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Ibu Siva. Saya berharap pelayanannya itu bisa lebih cepat ya Bu, tapi tanpa mengurangi ketelitian. Terus juga tetap memberikan edukasi yang lebih detail lagi, lebih jelas gitu. Terus juga yang harus diperbaiki itu suka antri walaupun udah janjian, tetap harus suruh antri gitu Bu. Padahal kan kita udah janjian gitu. Terus habis itu juga
yang harus dipertahankan itu ya mungkin dari sikap pelayanannya atau bu bidannya yang di situ, yang bekerja di situ, semuanya alhamdulillah ramah dan semoga kedepannya bisa terus tetap ramah dan sabar walaupun pasiennya sekarang udah banyak gitu sih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Syifa. Silahkan dari ibu-ibu yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Bu, Silakan Ibu Suci. eh, paling sarannya nanti untuk edukasinya ditambah lagi ya Bu ya, lebih lengkap lagi. Misalnya nanti dikirimin manfaat buah ini untuk kehamilan, misalnya manfaat gerakan ini untuk kehamilan gitu, via WhatsApp atau dibuatin grup nggak apa-apa, lebih enak kayaknya ya Bu ya. Jadi nanti ibu hamil tuh tambah banyak pengetahuannya gitu loh Bu. Terus pelayanannya ya benar lebih cepat kan karena sekarang pasiennya udah banyak. Jadi mungkin lebih cepat ya Bu ya. Apalagi untuk yang pasien-pasien yang udah janjian gitu Bu. Paling itu aja Oh sih. iya, baik, baik Ibu Suci. Baik, terima kasih. Silakan bisa dilanjutkan dengan yang lain. Cukup? Tidak ada yang mau menambahkan? Ibu Uum atau Ibu Windy? Iya Bu, Apa untuk harapannya Ibu Uum terhadap pemeriksaan kehamilan di masa yang akan mendatang? harapan saya semoga klinik yang saya datangin atau apa Faskesnya dari BPJS agar lebih baik lagi, lebih apa namanya ya, ramah lagi. Terus ada hmm, pemeriksaan yang apa ya Bu ya, untuk lebih apa, kan kalau pemeriksaan kehamilan itu yang tercover cuman ANC-nya aja ya Bu ya, pemeriksaan kehamilannya. Kalau bisa ada tambahan kayak seperti cek labnya gratis gitu. Terus ada seminar juga meskipun pasien BPJS biar lebih semangat lagi sayangnya gitu. Baik, terima kasih Bu Uum. Ya Bu. Mungkin yang terakhir Ibu Windy ada yang mau ditambahkan? Ya Bu, tambahan sedikit. Mungkin kalau misalkan kayak untuk kedepannya ya, kalau misalkan kayak kita kontrol hamil tuh ditambahin juga kayak edukasinya gitu. Kayak mungkin makanan yang dihindarin, yang nggak boleh dikonsumsi sama ibu hamil juga. Terus kayak mungkin kegiatan-kegiatan di luar rumah yang ibaratnya untuk aktivitas yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan untuk ibu hamil aja sih Bu kayak gitu. Edukasinya paling. Oh, baik. Baik, terima kasih semuanya. Wah, saya senang sekali mendampingi ibu-ibu hari ini dalam forum grup diskusi. Saya mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Saya tidak menyangka saya bertemu dengan ibu-ibu hamil yang sangat berpikiran terbuka ya. Baik, saya sudah sampai di penghujung sesi diskusi. Sebelum saya menyampaikan rangkuman hasil diskusi hari ini, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Apakah masih ada pengalaman, pendapat, atau cerita mengenai pemeriksaan kehamilan yang menurut ibu penting tapi belum disampaikan kepada saya? Ya, jika ada silakan disampaikan. Saya beri waktu sekitar 30 detik mungkin untuk menimbang-nimbang apakah masih ada yang perlu disampaikan, tidak perlu buru-buru, difikirkan terlebih dahulu ya. Kami ingin memastikan bahwa seluruh pengalaman penting dari ibu sekalian ini semua telah terdokumentasikan dengan baik.
Izin Ibu menambahkan mungkin Baik, Ibu Emma silakan. ini Ibu mungkin untuk informasi alur pelayanan mungkin perlu ditempel ya Bu ya, lebih jelas gitu. Ya saya pasti juga mengetahui bagaimana alur saya ketika melakukan pemeriksaan. Baik, terima kasih Bu Emma. Ibu-ibu yang lain, ada lagi yang mau menambahkan? Baik, jika tidak ada, izinkan saya ya. Terima kasih atas seluruh cerita dan pengalaman yang telah ibu-ibu bagikan. Izinkan saya menyampaikan secara singkat beberapa poin yang saya tangkap dari diskusi kita hari ini. Mohon dikoreksi apabila ada hal yang kurang tepat ya. Jadi berdasarkan diskusi yang telah berlangsung, saya menangkap beberapa hal berikut. Yang pertama, sebagian besar ibu memandang pemeriksaan kehamilan itu sebagai kebutuhan yang sangat penting untuk memantau kesehatan ibu dan janin. Yang kedua, keramahan petugas, kemudahan akses, dan dukungan suami maupun keluarga menjadi salah satu faktor yang mendorong ibu-ibu ini untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang ketiga, kemudahan akses pelayanan seperti lokasi, fasilitas kesehatan yang dekat, pembiayaan melalui kemudahan pembiayaan menggunakan BPJS, serta jadwal pelayanan yang sesuai, itu sangat membantu keteraturan kunjungan pemeriksaan kehamilannya. Lalu keempat, sejauh ini belum ada hambatan berarti yang dirasakan dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, ya, karena ibu-ibu ini merupakan ibu-ibu hamil yang rutin kontrol dan mengetahui dampaknya kalau tidak kontrol gitu. Jadi lebih aware terhadap diri sendiri. Yang kelima, secara umum ibu-ibu berharap pelayanan ANC di masa mendatang ini alur layanannya lebih jelas, pelayanannya lebih cepat, lebih ramah lagi, informatif, nyaman, dan tentu ada program-program hemat biaya yang disubsidi pemerintah, serta memberikan kesempatan untuk berkonsultasi secara lebih personal melalui WhatsApp tadi ya, kalau saya tidak salah dengar ya yang Bu Suci sampaikan. Apakah rangkuman yang saya sampaikan tadi sudah sesuai dengan pengalaman ibu-ibu sekalian? Sudah Ibu. Udah Ibu. Udah Ibu. Sudah Ibu. Benar Baik, Bu, terima pengalaman kasih. kami. Sebelum kita benar-benar mengakhiri diskusi ini, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Menurut Ibu, apabila ada ibu hamil lain yang baru pertama kali akan melakukan pemeriksaan kehamilan, apa pesan atau saran yang Ibu sampaikan kepada mereka? Silakan Ibu. Pesannya buat ibu-ibu yang baru hamil ya Bu ya, kayak saya gitu kehamilan pertama, harus lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di kehamilan trimester 1 ya Bu, kata Bu bidannya kan trimester kan ada 3 ya Bu, trimester 1, 2, dan 3. Jadi setiap Bu bidannya atau tenaga medisnya menyarankan untuk pemeriksaan kehamilan, dilakukanlah gitu pemeriksaan kehamilan, karena itu sangat penting untuk ibu dan janinnya, begitu Bu. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Sepertinya tidak ada. Baik, kalau seperti itu, alhamdulillah seluruh rangkaian fokus group discussion hari ini telah selesai. Atas nama tim penelitian, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, serta berbagi pengalaman dengan sangat terbuka. Seluruh informasi ini yang ibu-ibu sampaikan sangat berarti bagi penelitian kami dan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan pelayanan kesehatan ibu hamil di masa yang akan datang. Sebagai informasi, setelah kegiatan ini selesai, tim peneliti akan melakukan proses transkripsi rekaman, analisis data, pengkodean, dan pengelompokan kategori.
hingga penentuan tema penelitian. Seluruh identitas peserta akan tetap dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Demikian kegiatan fokus grup discussion pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh ibu-ibu yang sudah datang. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kelancaran selama menjalani kehamilan, serta persalinan yang aman dan sehat. Apabila di kemudian hari terdapat perlu kami klarifikasi terkait hasil diskusi hari ini, kami akan menghubungi Ibu kembali sesuai persetujuan yang telah diberikan. Terima kasih. Saya mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima Bu. kasih, Terima Bu. kasih Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Saya izin live Zoom ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya sebagai notulen, di sini saya mewakili grup akan memaparkan hasil fokus group discussion atau FGD dengan tema pengalaman ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan antenatal care. FGD ini melibatkan 6 orang ibu hamil dengan usia kehamilan yang beragam, mulai dari trimester pertama hingga trimester ketiga. Tujuan FGD ini adalah untuk menggali pengalaman ibu hamil dalam menjalani kehamilan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan ANC tersebut. Tema pertama adalah pengalaman menjalani kehamilan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa senang dan bahagia saat mengetahui dirinya hamil. Perasaan tersebut terutama dirasakan pada kehamilan yang telah lama dinantikan. Meskipun demikian, banyak peserta juga mengungkapkan adanya rasa gugup, takut, dan khawatir, khususnya pada kehamilan pertama atau karena pengalaman kehamilan sebelumnya. Selain perubahan emosional, peserta juga mengalami berbagai perubahan fisik seperti mual, muntah, mudah lelah, nyeri punggung, serta perubahan pola makan. Temuan ini menunjukkan bahwa kehamilan merupakan pengalaman yang melibatkan aspek fisik dan psikologi secara bersamaan. Tema kedua adalah pengalaman pertama kali melakukan ANC. Sebagian besar peserta memberikan pengalaman yang positif, rasa cemas dan khawatir yang awalnya dirasakan berkurang setelah mendapatkan pelayanan dari bidan yang ramah, sabar, dan komunikatif. Peserta merasa lebih tenang karena memperoleh informasi mengenai kondisi kehamilan. Selain itu, kenyamanan tempat pelayanan dan kemampuan bidan dalam memberikan penjelasan juga menjadi faktor yang membuat peserta merasa nyaman melakukan pemeriksaan. Tema ketiga yaitu alasan melakukan ANC secara rutin. Seluruh peserta memahami bahwa ANC memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan ibu dan janin. Pemeriksaan ANC dilakukan untuk memantau tumbuh kembang janin, mendeteksi risiko atau komplikasi kehamilan sejak dini, serta memperoleh informasi kesehatan selama masa kehamilan. Sebagian peserta juga menyampaikan bahwa anjuran dari bidan menjadi motivasi untuk tetap melakukan pemeriksaan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tema keempat adalah dukungan keluarga. Hasil FGD menunjukkan bahwa dukungan keluarga, terutama suami, memiliki peran yang sangat besar dalam keberhasilan pelaksanaan ANC. Bentuk dukungan yang diberikan antara lain mengingatkan jadwal kontrol, mengantar ibu ke fasilitas kesehatan, memberikan dukungan emosional, serta membantu memenuhi kebutuhan selama kehamilan. Kehadiran keluarga membuat ibu merasa lebih tenang, nyaman, dan termotivasi untuk menjaga kesehatan kehamilannya. Tema kelima adalah kemudahan akses pelayanan ANC. Peserta menyampaikan bahwa lokasi pelayanan yang dekat dengan rumah atau tempat kerja, kepemilikan BPJS, jadwal pelayanan yang fleksibel, serta kemudahan memperoleh informasi kesehatan menjadi faktor yang memudahkan mereka melakukan ANC secara rutin. Faktor-faktor tersebut membantu mengurangi dalam mengakses pelayanan kesehatan selama kehamilan. Tema keenam adalah hambatan dalam melakukan ANC. Secara umum, hambatan yang ditemukan relatif sedikit, akan tetapi peserta mengaku pernah menunda atau melewatkan jadwal pemeriksaan karena benturan dengan pekerjaan, kesibukan sehari-hari, atau kondisi fisik yang mudah lelah. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ibu memahami pentingnya ANC, faktor eksternal tetap dapat mempengaruhi keteraturan kunjungan. Tema ketujuh yaitu
Kualitas pelayanan ANC. Aspek yang paling diapresiasi oleh peserta adalah keramahan bidan, kesabaran petugas, kenyamanan fasilitas, serta kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan penjelasan secara rinci dan mudah dipahami. Pelayanan yang baik memberikan rasa aman, meningkatkan kepercayaan, serta membuat ibu lebih nyaman untuk melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan. Tema terakhir adalah harapan terhadap layanan ANC di masa mendatang. Peserta berharap pelayanan dapat diberikan dengan lebih cepat tanpa mengurangi ketelitian pemeriksaan. Mereka juga menginginkan edukasi yang lebih lengkap mengenai nutrisi selama kehamilan, aktivitas yang aman dilakukan, persiapan persalinan, serta informasi terkait kesehatan ibu dan janin. Beberapa peserta juga mengusulkan adanya media edukasi tambahan seperti grup WhatsApp atau penyampaian informasi secara berkala. Berdasarkan seluruh hasil FGD, dapat disimpulkan bahwa ibu hamil dalam melakukan pemeriksaan ANC dipengaruhi oleh persepsi positif terhadap manfaat ANC. Dukungan keluarga, kemudahan akses pelayanan, kualitas pelayanan, serta hambatan yang dihadapi selama kehamilan. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk kepatuhan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ANC secara rutin. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan yang ramah, edukasi, mudah diakses, dan berpusat pada kepatuhan kebutuhan ibu hamil perlu terus dilakukan guna mendukung kesehatan ibu dan janin secara optimal. Sekian pemaparan hasil FGD dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.